Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi di podcast edukasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, mohon izin senior, mohon izin rekan-rekan. Izin, nama Taruna Muda Rizky Chandra Utomo, Prodi TMB 14. Dalam 10-15 menit ke depan, saya akan menemani kalian melalui ruang podcast edukasi yang akan membahas tentang sholat tarawih yang akan dilaksanakan pada bulan Ramadan ke depan sebentar lagi. Malam ini kita kedatangan tamu spesial. Untuk para tamu dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Siap, mohon izin senior, mohon izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Muhammad Kaidar Agus Sabani, Prodi TMB 15, asal dari Madura. Siap cukup. Siap, mohon izin senior, mohon izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Aldo Restu, Prodi TMB 14, asal Padang Pariaman, Sumatera Barat. Siap cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya bagaimana kabar kalian pada malam hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sehat. Alhamdulillah. Untuk hostnya apakah juga sehat? Alhamdulillah saya sehat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita berbincang tentang sholat tarawih yang akan kita laksanakan sebentar lagi, di mana bulan Ramadan sudah sebentar lagi di depan mata kita. Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih istimewa dari sholat tarawih? Sebelumnya silakan untuk Taruna Muda Haidar Aufi dipersilahkan untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat saya tentang tarawih, apa istimewanya tarawih? Nah, di bulan suci Ramadan ini kan sudah istimewa. Pasti tarawih juga itu istimewa. Karena kenapa? Di bulan suci Ramadan ini kan orang berlomba-lomba untuk mencari pahala. Nah, pahala di bulan suci Ramadan yang besar ini juga selain berpuasa, kan umat Islam juga wajib berpuasa nih di bulan suci Ramadan ini. Nah, tarawih juga sunnah yang pahalanya besar dan orang berlomba-lomba untuk mencari pahala tersebut dengan melaksanakan sholat tarawih tersebut. Jadi menurut saya sudah termasuk istimewa karena bulan suci Ramadan itu juga istimewa. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya silakan untuk Taruna Muda Aldo Restu untuk menjawab pertanyaannya. Siap, mohon izin menjawab. Pertama, terima kasih untuk pertanyaannya cukup menarik. Yang istimewa dari bulan Ramadan, itu yang pertama seperti yang Taruna Muda M. Haidar Aufi bilang kan, Ramadan itu sudah bulan yang sangat istimewa. Jadi hal-hal yang terdapat dalam bulan Ramadan menurut saya itu juga sangat istimewa. Salah satunya itu sholat tarawih. Sholat tarawih yang istimewa dari sholat tarawih berikutnya yaitu karena sholat tarawih itu merupakan sholat malam, sholat sunnah malam, di mana sholat sunnah malam merupakan sholat sunnah yang paling sering dikerjakan oleh Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut saya itu merupakan salah satu alasan kenapa sholat tarawih menjadi istimewa. Siap cukup, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, luar biasa sekali. Untuk selanjutnya, antusias masyarakat khususnya umat muslim yang ada di Indonesia terhadap bulan Ramadan ini sangat tinggi, di mana untuk awal bulan Ramadan hingga pertengahan bulan Ramadan antusias sholat tarawih itu sangat tinggi, tetapi
banyak kita temui di pertengahan hingga akhir menjelang hari Idul Fitri tiba, biasanya banyak masyarakat Muslim mempersiapkan hari Idul Fitri, di mana ada yang membeli pakaian, membeli baju, dan makanan lain, sehingga melalaikan sholat tarawihnya. Bagaimana sih pendapat kalian tentang hal tersebut? Dan mungkin ada saran untuk meminimalisir hal tersebut tidak terjadi. Silakan untuk Taruna Muda Haidar. Ya, baik. Terima kasih buat kesempatannya. Menurut saya, buat orang-orang yang mungkin di bulan suci Ramadan sholat tarawih di tengah-tengah bulan Ramadan, banyak yang berkurang gitu di masjid menurut Mas Rifki ya. Menurut saya, saran saya sebagai insan muda, sebagai juga penerus bangsa ini kan, sebagai remas macam-macam juga, menurut saya itu ya mungkin hal biasa, mungkin orang kurang edukasi juga mengenai tarawih itu gimana. Seperti awal saya bilang, tarawih kan istimewa tuh di bulan suci Ramadan, apalagi pahalanya juga besar, apalagi orang yang sholat berjemaah di masjid di 2 kali lipatkan pahalanya. Mungkin saran saya, sebelum maghrib biasanya itu kan masjid-masjid ada suara baca-baca Al-Quran gitu. Nah, di bulan suci Ramadan itu mungkin ditambahkan kultum ataupun ceramah setiap hari bulan suci Ramadan di sore hari, mungkin bisa setelah salat asar ataupun hampir maghrib itu, dan berbuka puasa di masjid. Kalau di Madura tuh gitu. Saya kan asli orang Madura. Nah, sepengalaman saya, jadi orang Madura ini antusias untuk sholat tarawih itu tinggi. Karena kenapa? Mereka itu setiap sorenya suka ke masjid dan mendengarin ceramah-ceramah gitu. Nah, mungkin menurut saya karena adanya ceramah ini dan mengerti isi ceramah, makna tarawih itu gimana, dan mereka senang bertarawih dan berlomba-lomba untuk mencari pahala. Jadi dengan adanya ceramah bisa memotivasi, meningkatkan iman seorang muslim agar bisa berjemaah sholat tarawih di masjid. Mungkin itu dari saya. Siap cukup. Baik, terima kasih. Silahkan untuk Taruna Muda Aldo Restu untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Kalau mengenai pelaksanaan sholat tarawih yang di pertengahan itu ya, yang semakin lama semakin berkurang. Itu juga saya sempat menyaksikan fenomenanya beberapa tahun yang lalu. Memang ada beberapa kasus di beberapa masjid gitu, pas di awal Ramadan antusiasme masyarakat untuk melaksanakan sholat tarawih itu sangat besar kan. Tiba-tiba di pertengahan Ramadan sudah mulai berkurang satu persatu sampai di akhir Ramadan. Kalau dari penyebabnya ya, menurut saya pribadi, karena saya juga merasakan mungkin itu terkait masalah iman yang naik turun. Ada kalanya manusia itu sangat tertarik dengan ibadah gitu kan. Misalnya kita sewaktu-waktu nih dengerin suara tilawah Al-Quran. Nah, itu semisal iman kita sedang tinggi itu bisa jadi kita ikut ngelafalin itu tilawahnya Al-Qurannya, sampai-sampai kita juga penasaran dengan artinya gitu. Itu semisal iman kita tinggi. Tapi kalau semisal saat iman kita rendah itu kayak melaksanakan sholat aja tuh yang wajib itu tuh males, nggak mau gitu kan.
karena ya mungkin imannya sedang turun, sedang down. Nah, balik lagi ke sholat tarawih tadi, ya mungkin salah satu penyebabnya itu sih. Juga untuk penyebab yang lain mungkin ada kayak orang yang pedagang gitu. Kan semakin semakin ke menuju Idul Fitri itu kan barang dagangan kayak semakin laris gitu kan. Jadi orang-orang pada eh, senang itu dagang gitu. Menurut mereka mungkin keuntungan di pertengahan hingga akhir Ramadan itu lebih banyak. Jadi mereka mungkin lebih tertarik untuk berdagang. Saya menganggap kalau sholat tarawih itu kan sholat sunnah, jadi nggak berdosa juga ditinggalin gitu. Menurut saya eh, penyebabnya kemungkinan seperti itu. Dan untuk saran ya memperkuat iman lah. Banyak-banyak belajar, cari ilmu tentang tentang Islam, tentang ibadah-ibadah, cari motivasi untuk melaksanakan itu ibadah. Semakin kita termotivasi buat ibadah kan semakin enggan kita meninggalkan ibadah-ibadah walaupun itu sunnah. Mungkin itu saja dari saya. Siap cukup, terima kasih. Ya, saya juga Ba- sangat setuju dengan pendapat si rekan saya Aldo Restu. Apalagi buat itu ya anak-anak muda gitu ya Aldo. Kalau di Madura tuh kayaknya kalau buat anak-anak muda buat mancingnya itu kan kayaknya malas banget tuh dengerin ceramah gitu di masjid-masjid. Nah, kalau di Madura itu biasanya ada bazar gitu. Bazar biar ntar setelah sholat tarawih, nah, anak-anak muda itu bisa bermain atau mau makan-makan bareng deket masjid tuh ada bazar kalau di kampung saya. Nah itu menurut saya tuh seperti menarik anak-anak muda biar semangat juga untuk tarawihnya. Mungkin gitu dari saya. Jadi, Baik, terima kasih, luar biasa sekali jawaban dari bintang tamu kita pada malam hari ini. Eh, Pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa bagi umat Muslim, di mana bulan yang istimewa ini banyak godaan-godaan dan tantangan yang kita hadapi pada bulan suci Ramadan ini, di mana iman kita mungkin tidak selalu baik, kadang juga iman kita turun. Mungkin bisa disampaikan secara singkat solusi agar sepanjang bulan Ramadan ini iman kita tidak turun, di mana iman kita selalu baik dan antusias terhadap bulan suci Ramadan ini. Silakan untuk Taruna Muda Haidar Aufi, dipersilakan. baik, terima kasih. Eh, Kalau sepengalaman saya juga manusia biasa. Terus iman saya juga naik turun, nggak selalu konsisten juga itu. Saya juga masih anak muda juga. Eh, saya sadar dengan iman saya yang naik turun itu. Tapi sepengalaman saya dengan tahun-tahun yang lalu, saya sudah mencoba memperbaiki diri saya. Nah, eh, selama menjalankan eh, apa ya perbaikan diri saya selama bulan Ramadan itu cukup maksimal. Jadi pengalaman saya gini, setiap bulan Ramadan saya itu bangun pagi jangan sampai terlalu siang bangunnya. Kita harus ada sholat subuh kan, sholat subuh itu kan wajib banget. Nah sholat subuh itu habis sholat subuh itu jangan tidur lagi. Nah itu kalau kita tidur lagi tuh berdampak buruk, jadi kita lebih bermalas-malasan gitu. Jadi iman kita kayak tergoda lah dengan setan. Jadi imannya turun, malas lah puasa-puasa gini. Kayak nafsu kita kan terserang sama namanya setan itu. Jadi kalau saya setiap setelah sholat subuh, saya itu melakukan aktivitas seperti tadarus gitu. Tadarus bersama keluarga, kadang saya juga ke masjid buat tadarus bareng teman-teman. Nah itu juga menguatkan iman saya juga agar puasanya nanti di siang hari berjalan dengan lancar, tidak ada nafsu yang menggoda dari setan sana sini. Nah, terus
kebiasaan saya juga kan biasanya sekolah-sekolah pada libur tuh. Kalau di pagi hari gabut gitu pada libur, terus siangnya istirahat, terus sore kalau udah gak ada kelas. Nah di sore itu saya tuh kebanyakan gak ada kegiatan. Terkadang saya tuh kalau tahun lalu ya mungkin akan dipakai di tahun ini juga. Di sore hari itu juga saya walaupun puasa tetap olahraga. Jadi lari gitu. Kalau enggak naik sepeda bareng teman-teman. Jadi di kampung saya ini banyak teman-teman saya. Soalnya kan SD deket banget tuh sama rumah. Tinggal jalan kaki. Nah itu saya bisa ngajak. Sekarang kan banyak gadget tuh bisa WA. Ayo kita cari malam. Namanya itu kan cari malam biar gak kerasa gitu. Jadi kita anggap cari malam bermain bareng terus naik sepeda keliling-keliling kota gitu. Nah, mungkin itu aja sih dari saya, saran saya sih. Itu sepengalaman saya selama bulan Ramadan tahun kemarin saya sudah coba. Agar kuat biar kita tidak memikirkan, lapar gitu. Penuhi kegiatan kalian dengan kegiatan yang penuh hal-hal yang positif. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali untuk jawabannya. Silakan untuk Taruna Muda Aldo Restu, dipersilakan untuk menjawab. Mau izin menjawab. Terima kasih buat waktunya ya pertanyaannya. Saya untuk saran itu tuh dari Taruna Muda Haidar itu benar sekali. Caranya untuk memperkuat iman di bulan Ramadan itu yang pertama kita menjauhi kemalasan. Dengan cara itu salah satunya dengan tidak tidur setelah sholat. Tapi kalau saran dari saya sih, saran untuk memperkuat iman di bulan Ramadan itu lebih ke persiapan. Seperti yang ada beberapa artikel yang saya baca kan di sosial media dan di internet itu tentang persiapan sebelum bulan Ramadan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban gitu. Jadi di bulan Rajab kita memperbanyak ibadah, menguatkan diri lebih utama kan dengan itu eh, dengan tujuan untuk menanam iman itu. Kita tanam iman di bulan Rajab, terus bulan Syaban kita sirami, kita eh, apa namanya konsisten dengan iman tersebut. Nanti bulan Ramadan insya Allah bakal iman tersebut akan konsisten dan mungkin bisa mendapatkan Ramadan yang sempurna itu dengan Lailatul Qadar di dalamnya insya Allah. Mungkin itu saja saran dari saya. Cukup. Baik, terima kasih untuk jawabannya kepada para bintang tamu. Obrolan malam ini sangat luar biasa. Banyak hal-hal yang dapat kita pelajari dan banyak manfaat yang kita dapatkan. Tentunya banyak hal yang kita renungkan dari obrolan malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya kepada bintang tamu. Sebelumnya terima kasih sudah mengeluangkan waktu untuk berada di podcast edukasi pada malam hari ini. Mungkin sekian dikarenakan waktu yang terbatas. Saya Taruna Muda Rifki Chandra Utomo, Prodi TMB 14, dan bintang tamu Taruna Muda Haidar Aufi Syabani dan Taruna Muda Aldo Restu selaku bintang tamu. Kami semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mas Ivi. Terima kasih kembali.